Halo, saya Fevi Nuryanti. Saat ini saya menjadi salah satu founder dari Rumah Terapi BCD. BCD adalah rumah terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di BCD ada kelas intervensi, itu kelas untuk anak-anak, biasanya dari usia 18 bulan sampai 7 tahun. Anak-anak belajar satu guru satu anak, belajar terapi perilaku. Intervensi dini itu penting karena kita mengharapkan anak-anak berkebutuhan khusus itu punya prognosis yang lebih bagus. Jadi harapannya dengan adanya intervensi dini, anak-anak ini memiliki kemampuan yang bisa dioptimalkan, karena juga penanganan yang terlambat kita biasanya akan lebih repot, PR perkembangannya lebih banyak, dan kita akan mengalami kesulitan karena semakin besar tenaga lebih ekstra, kemudian PR perkembangan sudah lebih banyak, tapi anak udah ngerti apa-apa. Apa yang berdampak di BCD gitu ya? Tentunya ada dua. Yang satu di awal kelas intervensi, yang kedua itu ya memang keberlanjutan mereka. Jadi yang kalau di awal seperti kita bilang tadi, intervensi dini itu sangat penting. Jadi kelas intervensi itu penting. Yang kedua itu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita membersamai mereka setelah mereka dewasa. Kalau bukan kita yang mewadahi anak-anak ini kelak dewasa, siapa lagi yang akan bersamai mereka? Di BCD ada kelas layanan intervensi dini, jadi anak usia 18 bulan sampai 7 tahun biasanya kelas intervensi itu satu guru satu anak, layanannya terapi perilaku, terapi wicara. Nah, kemudian ada layanan yang selanjutnya adalah kelas vokasi. Kelas vokasi itu kelas untuk remaja dan dewasa, anak-anak belajar lebih panjang. Banyak momen berkesan dengan anak-anak ini, terutama saat mereka itu dibawa keluar dari lingkungan BCD, berinteraksi dengan masyarakat. Dulu ketika saya bawa anak-anak keluar itu, masyarakat itu melihat anak-anak ini cenderung negatif atau memang takut biasanya. Sekarang itu masyarakat memandang mereka itu satu individu yang unik. Jadi terciptanya lingkungan inklusi. Jadi memang harapan ibu memang seperti itu. Beberapa kegiatan yang telah kita jalani bersama-sama dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, kemudian awareness pada masyarakat. Diantaranya kita beberapa kali mengadakan talk show, kemudian ada parenting class untuk orang tua yang baru mengenal anaknya berkebutuhan khusus. Kami bersama-sama duduk bareng, saling merangkul, berbagi ilmu dan pengalaman supaya menjadi penguatan bagi orang tua, karena biasanya yang terjadi pada orang tua yang anak-anaknya baru didiagnosa depresi atau putus asa atau kecemasan yang terlalu tinggi. Kalau kami tidak hadirkan parenting kelas kelompok untuk membersamai mereka, biasanya anak ini dibawa shopping klinik, sehingga kalau shopping klinik yang terjadi adalah
intervensi dini yang kita harapkan biasanya nggak terjadi karena udah sibuk dengan mencari pembenaran dari klinik A ke klinik B, dari dokter A ke dokter B, kemudian pada akhirnya usia anaknya bertambah, makin bertambah, eh, kompleksitas gejalanya makin banyak dan penanganannya makin susah. Selain itu, kami juga ada beberapa kolaborasi dengan beberapa pihak swasta, diantaranya dengan Sepiak. Kami membuat batik yang pada akhirnya bisa menjadi nilai ekonomi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Harapan ibu bagi anak muda di Belitung supaya bisa membersamai anak-anak spesial ini, supaya anak-anak ini bisa diterima di masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang inklusi. Lingkungan inklusi adalah lingkungan yang ramah bagi anak-anak, di mana anak-anak dengan adanya lingkungan yang inklusi mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi, kesempatan untuk bersosialisasi, kesempatan untuk berkarya. Yang lebih hebat lagi, mereka bisa berdaya ekonomi. Berdaya ekonomi berarti menciptakan lapangan pekerjaan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Harapan ibu pada Sepiak, karena kita sudah berkolaborasi dengan Sepiak, mudah-mudahan Sepiak juga dapat membuka kesempatan kepada kami untuk bisa berkolaborasi dengan pihak lain supaya anak-anak ini bisa lebih berkarya, bisa berdaya ekonomi juga. Cukup Sepiak dan terima kasih.